Rapat kerja Komisi 10 DPR yang diselenggarakan pada Rabu 2 Juli diwarnai momentum penuh tensi ketika koalisi masyarakat sipil dan kontras menggeruduk ruang rapat. Mereka membentangkan spanduk dan juga poster berisi tuntutan agar Menteri Kebudayaan Fadlizon menghentikan penulisan ulang sejarah nasional. Aksi simbolik ini diawali saat Fadlizon sedang menjawab pertanyaan anggota DPR di balkon ruang rapat Komisi 10. Dan para aktivis meneriakkan yel-yel seperti hentikan pemutihan sejarah, dengarkan suara korban, serta menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto. Kemudian Wakil Ketua Komisi 10 menghadirkan Hadrian Irvani yang segera meminta agar pengunjuk rasa kembali ke tempat duduk masing-masing. Namun aksi itu tidak langsung surut hingga petugas keamanan dalam atau PAMDAL menggiring para aktivis tersebut keluar dari gedung DPR. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melawan impunitas secara tegas menuntut Fadlizon agar meminta maaf atas pernyataannya terkait pemerkosaan massal Mei 1998 serta mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pengakhiran proyek penulisan ulang sejarah. Menanggapi aksi itu, Fadlizon bersikap tenang dan mengaku aksi pengerudukan semacam itu merupakan bagian dari kebebasan untuk berekspresi di depan publik. Ia juga menyebut aksi itu sah saja dilakukan sebagai ungkapan pendapat dari masyarakat. Meskipun mendapatkan tekanan publik, Fadli menegaskan proyek penulisan ulang sejarah tetap akan berjalan. Ia juga menegaskan bahwa proses itu akan melibatkan uji publik pada bulan Juli ini. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 10, pimpinan rapat Pak Lalu Hadrian, Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan, masukan, saran, kritik yang telah disampaikan terkait pemutihan sejarah. Mohon PAMDAL untuk PAMDAL. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup. Ya, tolong kembali ke tempat masing-masing. Ya, cukup. PAMDAL tolong diamankan. PAMDAL tolong diamankan. Cukup. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. PAMDAL tolong diamankan. Kami persilakan Pak Menteri untuk lanjutkan. Terima kasih. Bagaimana tadi isunya bukan itu tadi apa sih Pak Harto lah. Pak Harto dengan pemerkosaan 98, Pak. Apalah, biasa aja lah aspirasi kan. Tapi ini kan yang minta dihentikan yang penulisan itu tidak hanya PDIP Pak, ada tadi kita udah, PKB juga. Anda kan dengar sendiri hasil rapat ya, kita akan uji publik gitu. Jadi nggak ada masalah kita uji publik kan, memang rencananya begitu. Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada. Misalnya kita menghakimi kue ini enak atau tidak gitu. Kalau belum kita makan atau kita sajikan bagaimana? Kita lihat dulu kan, namanya sedang ditulis oleh para sejarawan profesional, dan kita sebagaimana tadi mungkin saudara-saudara mendengarkan juga tadi apa yang menjadi saya sampaikan, kita mengupdate banyak yang kita tidak tulis. Ini kan apa yang disebut oleh Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kok kita sekarang malah menuntut tidak boleh menulis sejarah, itu bagaimana ceritanya? Gitu ya. Jadi kita tentu harus menulis sejarah kita. Dan sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita yang kita tulis itu bukan secara detail ya. Kalau mau detail itu harus bikin sendiri-sendiri. Nah, ini adalah secara umum termasuk hasil-hasil. Ini 26 tahun kita tidak menulis tentang tema itu sejak era Pak Habibie itu, yang terakhir yang dibahas di dalam sejarah kita itu. Nah, kita update ini, termasuk temuan-temuan yang sifatnya tadi arkeologis, temuan-temuan sejarah yang lain, dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Yang menurut saya nanti kalau ada, disitulah ruang para sejarawan, para intelektual untuk menulis, mengkaji, dan perspektifnya bisa berbeda-beda.
Antara sejarawan Belanda dengan sejarawan Indonesia aja udah beda. Antara sejarawan mungkin dari perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B bisa beda. Gitu ya. Yang kita tulis ini adalah secara umum ya, untuk mengisi kekosongan 26 tahun kita tidak menulis sejarah. Gitu. Pak Bupati, tanggapan tadi ada masyarakat yang rapatnya Pak? Ya biasa aja lah itu. Saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya menurut saya aspirasi kan. Tadi ada politikus PDIP juga menyerahkan 3 dokumen bukti pemerkosaan Saya udah punya massal, Pak. dokumen itu, bukan perkosaan itu dokumen TGPF yang dulu. Saya itu yang diserahkan 3. Saya kalau nggak salah ada 5 apa 6. Sudah dibaca berarti ya, Pak? Saya ini sejarawan, saya peneliti dan saya nulis buku. Gitu. Saya udah tulis buku itu dari 20 tahun, udah 13 kali cetak. Gitu. Tapi kan penulisan ini juga bilangnya melukai para korban, Pak. Bukan begini, saya tidak pernah menegasikan. Saya tidak pernah menegasikan itu. Tadi dengar nggak penjelasan saya itu? Jadi kita mengutuk semua kekerasan, apalagi kekerasan terhadap pelecehan, kekerasan, perundungan terhadap perempuan itu harus kita kutuk, gitu. Itu. Tadi kan penjelasan saya udah cukup jelas. Pak diminta-minta maaf Pak gimana Pak? Kan tadi udah saya jelas, udah nggak dengar saya ngomong ya. Tadi kan udah jelas tuh bagaimana jawabannya. Pak Fadli, Pak, ini kan masih Udah. banyak suara penolakan, Pak. Sebelumnya kan juga ada disebutkan targetnya itu diharapkan bisa Agustus selesai. Tadi begini aja, ikuti aja tadi kan jawaban saya, masukan-masukan dari teman-teman semua DPR udah cukup jelas. Jadi tetap dilanjutkan ya, Pak ya? Jadi Penegasan aja, Pak. kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Bulan Juli nih. Juli nih? Iya, memang. Berarti nggak akan ditunda seperti yang Tanggal berapa? Nah, betul. target rampungnya kapan Pak? Saya nggak tahu kalau tanggalnya itu teknis ya. Target rampung? Pak, tapi targetnya selesainya. akan mundur. Target selesainya? Ya, ini kan lihat dulu, makanya jangan menghakimi apa yang belum ada. Jangan-jangan nanti Anda lebih suka dengan sejarah ini. Uji publiknya itu apa, Pak? Maksudnya untuk apa Ya, karena tujuannya? pasti tone-nya itu, maksud saya itu melengkapi data-data yang ada dan lain-lain. Tujuannya target akhirnya tapi apa? Uji publiknya sendiri, Pak, tujuannya sendiri. Untuk mendapatkan masukan, ya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan sejarah tadi itu Melibatkan siapa aja Pak? perguruan tinggi dan lain-lain. Jadi Arkeolog? ya pastilah arkeolog, semua pemangku kepentingan lah sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan. Dan tapi kalau Anda lagi menulis, misalnya Anda wartawan nih lagi nulis, masa belum selesai langsung tiba-tiba langsung dihakimi? Gimana tulisannya belum selesai? Baru satu paragraf gitu terus langsung dihakimi. Ditunggu dulu dong selesai tulisannya, baru tulisan itu disajikan gitu loh. Setelah uji publik bisa direvisi berarti, Pak, setelah uji publik. Ya namanya masukan kan, apa yang tidak bisa dilakukan? Bisa saja direvisi dan masukannya bisa diinput kan? Dari Juli ke Agustus kan cepet banget, Pak, jangka waktunya. Kan itu yang namanya target. Ya. Ini kan kita ingin ada satu yang menjadi satu tonggak. Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka dan baru ada lagi yang namanya Direktorat Sejarah. Saya tuh melihat bahwa kita ini kan membutuhkan sejarah kan, supaya anak cucu kita tahu sejarah kan. Masa kita nggak boleh menulis buku sejarah? Pak, penegasan Juli kan uji publik berarti target daerah tetap Agustus. Ya, itu target kan itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien. Jadi belum tentu Agustus ya, Pak ya? Jadi uji publik itu bukan Uji karena publik. gara-gara ada desakan ya, Pak, dari apa penolakan dari masyarakat? Memang sudah kita rencanakan, karena kita memang transparan. Tadi, Anda wartawan nih, baru nulis judul, terus langsung mau uji publik, apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong, sampai 80% atau 90% baru diuji. Bisa tahu gitu loh. Jangan baru judul langsung mau diuji. Pak, PDIP bilang banyak sejarawan yang mundur dari tim ini. Nggak ada? Nggak ada yang mundur. Nggak ada yang mundur sama sekali. Ini penegasan soal perkosaan massal yang kemarin kan bermasalah penegakan massal. Iya, tadi kan udah saya jelasin. Tapi apakah ketakutan massal itu tuh takut ada menyeret beberapa pihak hingga akhirnya nggak mau ada kata massal? Tadi Anda dengar nggak penjelasan saya? Nah itu aja diikuti. Jangan lupa subscribe ya.